Tuhan, terima kasih. Tuhan, umat-Mu siap, Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Nyatakan firman-Mu, Tuhan. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya setiap kata boleh menjadi berkat buat setiap pribadi yang mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang lemah lembut, Tuhan, supaya kami terus mau dibentuk dan diarahkan, supaya guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Saudara, hari ini kita akan melihat lebih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hormat ini akan membuat hidupmu sungguh-sungguh berbeda. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari apa yang ditulis dalam firman Tuhan dari Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Silakan. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 demikian firman Tuhan. Judul perikop, Abram dan Lot berpisah. Ayatnya yang pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Israel, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup manusia. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan dua pribadi. Ya. Yang satu sudah kita bicarakan bulan lalu tentang Abraham, tentang Ishak, beberapa bulan saya bicara tentang hal ini. Sekarang kita akan melihat juga satu pribadi yang namanya Lot. Lot adalah keponakan daripada Abraham. Satu kali Tuhan berkata di dalam Kejadian 12, Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan negerimu, tinggalkan semua. Aku akan membentuk dan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan berperkara dalam hidupmu. Aku akan bangun satu bangsa yang luar biasa melalui keturunanmu. Saudaraku, Abraham taat kepada apa yang Tuhan katakan. Abraham pergi, namun dia tidak pergi sendirian. Dia ajak keponakannya yang bernama Lot untuk pergi mendampingi Abraham. Lalu Lot berjalan bersama-sama dengan Abraham. Ayat yang kelima dari Kejadian 13 tadi berkata begini. Dan juga Lot yang berjalan bersama-sama dengan Abraham. Dalam terjemahan lain dikatakan, Lot who also walked with Abraham. Ketika Lot berjalan bersama-sama dengan Abraham, maka Lot pun diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara jawab secara jujur. Coba saudara lihat ke depan. Berapa banyak saudara yang merasa saudara sudah diberkati Tuhan? Amin. Turunkan tangan saudara. Berapa banyak saudara yang betul-betul sadar secara jujur bahwa semua yang Tuhan berkati dalam hidupmu
itu berasal atau terjadi melalui orang lain. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Sebagian saudara ragu-ragu, enggak melalui orang lain, itu karena saya kerja keras, karena saya pintar, karena saya banting tulang, karena saya begini, karena saya begitu. Saudaraku, saya ingin sampaikan, itu adalah nafas keangkuhan. Saya ingin sampaikan satu perkara. Semua yang terjadi dalam hidup kita, cara Tuhan memberkati setiap pribadi, yaitu dengan menggunakan orang lain. Saudara sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, semua yang Tuhan berkati dalam hidup kita, itu terjadi karena Tuhan pakai orang lain. Mungkin saudara berkata, Tuhan berkati Israel dengan memberikan mana yang turun dari surga, dengan memberikan burung puyuh pada waktunya. Itu karena ada orang-orang yang berdoa, yaitu Musa yang berdoa. Tuhan berikan air keluar, Tuhan belah laut merah, itu karena tangan Tuhan sendiri. Tapi Tuhan pakai tangan tongkat Musa untuk diangkat dan dipukulkan ke dalam laut itu. Saudaraku, selalu apapun yang terjadi, Tuhan pakai manusia untuk memberkati saudara. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar satu perkara. Hormat kepada manusia seringkali, atau boleh saya katakan terkadang, itu terjadi untuk membuktikan bagaimana saudara dan saya bisa menghormati Tuhan. Ada dua pribadi yang akan kita renungkan hari ini, yaitu Lot keponakan Abraham dan Ishak anak Abraham. Dua-duanya tidak pernah mendengar janji Tuhan. Dua-duanya tidak pernah berurusan langsung dengan Tuhan. Ketika Tuhan berperkara, Tuhan hanya berperkara dengan satu orang, yaitu Abraham. Namun dua-duanya diberkati karena dua-duanya nempel dengan Abraham. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang terjadi dengan Lot. Ketika Tuhan memberkati Abraham, dan Abraham mengajak Lot bersama-sama pergi dengan dia. Selama Lot berjalan bersama-sama dengan Abraham, Tuhan berkati Lot seperti Tuhan memberkati Abraham. Seakan-akan sinar kemuliaan Tuhan, pancaran, percikan daripada berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, itu mengalir juga kepada Lot. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi, yang dialami oleh Lot. Dia semakin hari semakin diberkati Tuhan. Ketika dia semakin diberkati Tuhan, maka makin lama kambing domba milik Abraham maupun milik Lot menjadi terlalu banyak untuk mereka sama-sama tinggal di satu tempat. Akhirnya Abraham memberikan tawaran. Dia katakan, Lot, udahlah, daripada kita gembalamu dan gembalaku terus ribut, mendingan kita pisah. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kamu pilih mau yang mana. Lot begitu menerima tawaran ini, langsung dia ambil tawaran ini. Dia tidak pakai pikir panjang. Dia melihat satu kesempatan, opportunity yang begitu luar biasa, yang jarang sekali terjadi. Lot langsung ambil kesempatan itu. Dan dia melihat dengan mata kepalanya. Dia gunakan pikirannya, dia melihat lembah Yordan itu penuh dengan air. Penuh dengan rumput yang hijau, sebagai pengembala kambing, domba, lembu, sapi. Tentu itu adalah tempat yang terbaik untuk mengembalakan kambing dombanya. Karena dia melihat bahwa lembah Yordan itu penuh dengan air. Dan penuh dengan rumput, padang rumput yang luas dan sangat melimpah pakan untuk ternaknya. Tanpa pikir panjang, Lot berkata, aku akan pergi ke lembah Yordan, ke sebelah timur. Lalu Abraham berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi ke barat. Dan Abraham pergi, berpisahlah keduanya. Saudara tahu, Abraham pergi kemana? Ke the promised land. Ayat yang ke-12 tadi berkata begini, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Tiba-tiba Abraham pergi ke tempat yang namanya the promised land. Tanah perjanjian yang ada di wilayah Kanaan. Lot pergi ke tempat yang namanya Sodom dan Gomora. Saudaraku, kenapa Lot tidak berpikir bahwa berikan kesempatan buat paman Abraham untuk memilih? Bukankah semua ini adalah dari dia? Bukankah semua ini adalah karena dia? Karena dia berurusan dengan Tuhan. Karena dia mendengar janji Tuhan. Biarkan dia yang memilih. Toh dia juga lebih tua, lebih pantas untuk dihormati. Seharusnya Lot melakukan hal ini, tapi Lot tidak melakukan ini. Lot melihat dari kepentingan pribadinya, dari kacamatanya, apa yang paling baik buat saya, apa yang paling menguntungkan buat saya, itulah yang dipilih oleh Lot.
berbeda dengan Ishak. Kita melihat jungkir balik Ishak seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia dibawa naik ke Gunung Moria. Dia bertanya kepada papahnya, mana dombanya? Semuanya udah lengkap, tapi mana dombanya? Pertanyaan itu pun diacuhi oleh papahnya. Dianggap nanti Tuhan sendiri yang menyediakan. Seakan-akan udahlah gak usah banyak tanya. Ikut saja. Tapi Ishak terus ikut. Sampai di atas bukit. Ketika batu sudah disiapkan. Lalu semua kayu api sudah disiapkan. Ishak diikat oleh papahnya sendiri. Dibaringkan di atas mezbah. Dan papahnya hendak mencabut belatinya. Akan dihujamkan kepada jantung daripada Ishak. Semua itu terjadi. Namun tidak pernah saudara dan saya melihat. Bagaimana Ishak begitu marahnya kepada papahnya. Berontak terhadap papahnya. Dia terus tunduk dan taat kepada apa yang papahnya ingin sampaikan. Seakan-akan Ishak melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Lot. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Ada waktunya, saudara dan saya akan berada di persimpangan jalan. Saudara harus memilih, apakah engkau akan memberikan hormat seperti gaya hidupnya Lot, atau seperti gaya hidupnya Ishak. Dua-duanya sama-sama tidak mendengar janji Tuhan. Dua-duanya sama-sama tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Dua-duanya hanya kecipratan berkat karena Abraham mengikat janji dengan Tuhan. Tapi dua-duanya ini memilih jalan yang berbeda. Nah, saudaraku, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Ada begitu banyak pengalaman yang saya temukan. Hampir sebagian besar anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, akan memilih jalan hidupnya Lot, bukan jalan hidupnya Ishak. Kenapa? Karena jalan hidup Lot itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menguntungkan, dan masuk akal. Saudaraku, jalan hidup Ishak itu gak masuk akal. Tidak menyenangkan, apalagi menguntungkan. Itu sebabnya terlalu banyak anak-anak Tuhan akan memilih untuk mengikuti jalan hidupnya Lot. Mungkin dengan cara yang berbeda. Dengan warna yang berbeda. Saudaraku, saudara mempunyai beribu-ribu alasan untuk berontak kalau saudara mengalami hal yang sama seperti Ishak. Saudaraku, Alkitab berkata begini. Lihat, Kejadian 25. Ayat yang ke-11. Kejadian 25 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Kenapa Alkitab harus mencatat ini? Kenapa Alkitab harus menulis setelah Abraham mati? Bukankah bahkan sebelum Abraham mati Allah sudah memberkati? Saudaraku, saya ingin sampaikan, selalu dinyatakan ini bukan karena kebetulan. Tuhan ingin menerangkan kepada gerejanya. Sebelum Abraham mati, Allah memberkati Ishak melalui Abraham. Kemudian setelah Abraham mati, baru pertama kali ditulis, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Jadi berkat yang diterima oleh Ishak itu berlanjut. Dulunya melalui papahnya, sekarang dilanjutkan karena Tuhan sendiri langsung memberkati dia. Kenapa Tuhan memberkati Ishak? Satu perkara, karena Ishak tahu bagaimana caranya memberi hormat kepada papahnya. Karena Ishak tahu bagaimana caranya memberi hormat kepada manusia. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, terkadang Tuhan ingin membuat saudara dan saya terbuka matanya untuk melihat apakah saudara dan saya menghormati Tuhan secara sederhana. Di dalam Keluaran 7, Tuhan berkata kepada Musa. Dia katakan, Musa, aku akan pakai engkau menjadi seperti Allah bagi Firaun. Sekali lagi, ini firman Tuhan. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi seperti Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi seperti nabi bagimu. Coba saudara bayangkan, Tuhan pakai Musa menjadi seperti Allah bagi Firaun. Kadang-kadang kita nggak pernah menyadari, tapi ada orang-orang tertentu yang sengaja Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Dan melalui orang-orang ini, kalau engkau benar-benar menghormati Tuhan, engkau akan menghormati dia. Karena dia akan menjadi perwakilan Tuhan untuk engkau belajar satu kata, hormat. Saudaraku, ada dua Firaun. Firaun pada zaman Musa dan Firaun pada zaman Yusuf.
Firaun pada zaman Musa tidak pernah menaruh hormat sama sekali kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupnya, yaitu Musa. Bahkan Tuhan sendiri berkata, aku akan gunakan kau menjadi seperti Tuhan bagi Firaun, tapi tidak digubris sama sekali oleh Firaun. Firaun pada zaman Yusuf ditempatkan Tuhan untuk menyelamatkan Firaun, untuk memberkati Firaun, bahkan untuk memberkati bangsanya. Untuk pertama kalinya saudara melihat Mesir menjadi tempat kesukaan Tuhan, di mana Tuhan memberkati Mesir untuk menjadi berkat buat banyak orang. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Orang-orang yang memberkatimu akan diberkati. Mesir dipakai oleh Tuhan seperti itu. Kenapa Mesir bisa dipakai Tuhan seperti itu? Karena ada Firaun yang benar-benar menaruh rasa hormat terhadap orang yang Tuhan tempatkan, yaitu Yusuf. Yusuf sendiri berkata di dalam Kejadian 45, dia katakan gini, aku telah menjadi bapa bagi Firaun. Yusuf itu anak muda, baru keluar dari penjara. Kalau hari-hari ini tidak ada seorang pun yang berani meng-hire orang seperti ini. Anak muda, gak punya pengalaman, baru keluar dari penjara. Itu pun karena diminta keluar oleh raja, oleh Firaun. Siapa yang mau menempatkan dia menjadi kekuasaan? Tapi Firaun mengerti ada rencana Tuhan. Ditempatkan Yusuf di tempat yang terbaik. Dan bahkan Firaun sendiri menempatkan dirinya seperti anak bagi Yusuf. Seperti anak rohani kepada Yusuf. Dan diakui oleh Yusuf. Aku telah ditempatkan Tuhan di sini untuk menjadi bapa bagi Firaun. Saudaraku, dari dua pengalaman ini, saya melihat begitu banyak rahasia yang luar biasa. Yang saya rindu gereja Tuhan betul-betul memperhatikan kebenaran ini. Sebab saya rindu supaya saudara betul-betul menikmati kepenuhan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku, Tuhan mempunyai rencana untuk memberkati gerejanya. Memberkati saudara, menggenapi tujuan Tuhan. Dan cara Tuhan menggenapi ini adalah supaya saudara belajar untuk menghormati bahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan. Nah, saudaraku, kita melihat apa yang terjadi dengan Lot tadi. Ketika Lot diberikan kesempatan untuk memilih, Lot langsung memilih tanpa memberikan rasa hormat, tanpa memberikan kesempatan kepada Abraham. Dia pilih yang terbaik menurut pandangan matanya. Menurut apa yang dia lihat, menurut apa yang masuk akal bagi dirinya. Tanpa dia sadari, itulah kehancuran dalam hidupnya. Sejak waktu itu, saudara tidak pernah lagi mendengar bagaimana Tuhan memberkati Lot. Lot mulai bergumul, hidup dengan pergumulan, pertentangan tiap-tiap hari. Bahkan dia bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Hidup di kalangan orang-orang yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan. Dan itu menjadi tekanan batin bagi Lot dan keluarganya. Sampai pada satu ketika, Abraham sendiri harus tawar-menawar dengan Tuhan. Sampai 6 kali Abraham tawar-menawar. Dan setelah kali yang ke-6, Tuhan meninggalkan Abraham untuk tidak lagi bicara. Demi untuk berkat bagi Lot. Supaya Lot diselamatkan. Supaya semua wilayahnya, semua kambing dombanya diselamatkan. Tapi semuanya hancur. Lot dan istrinya dan anak-anaknya harus pergi. Di tengah jalan istrinya menjadi tiang garam. Anak-anaknya dua-duanya, anak perempuannya tidur dengan papahnya sendiri. Lahirlah dari hubungan incest ini dua suku bangsa, suku Amon dan suku Moab. Dua suku ini membentuk menjadi bagian daripada kelompok kecil daripada bangsa Yordania hari ini. Nggak ada lagi orang yang bisa mengatakan, oh saya dari suku Amon, suku Moab. Hilang, total habis. Kenapa kebahagiaan tidak berlanjut? Kenapa berkat Tuhan tidak berlanjut bagi Lot? Bukankah dahulu Tuhan berperkara dengan Lot? Karena dia berjalan bersama-sama dengan Abraham. Kenapa bagi Ishak terus-menerus Tuhan terus memberkati Ishak? Karena satu perkara, hormat. Ishak tahu bagaimana caranya memberi hormat kepada papahnya. Lot tidak pernah mengerti apa gunanya, apa maknanya memberi hormat kepada pamannya sendiri. Padahal dia tahu bahwa dia diberkati, dia semua mencapai apa yang dia dapatkan itu karena Abraham. Nah, saya tadi sampaikan bahwa sebagian besar orang, ketika mereka berada di persimpangan jalan, mereka akan memilih jalan hidupnya Lot. Karena jalan hidupnya Lot ini menyenangkan dan menguntungkan. Masuk akal. Hanya sedikit sekali orang yang akan memilih jalan hidupnya Ishak.
untuk memberi hormat pada titik ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ya, saya bicara terbuka. 15 tahun kita menjadi gereja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan datang untuk kita gembalakan. Untuk kita topang, kita bantu. Kita muridkan. Sedikit yang mau bertahan. Hampir semuanya ketika saya harus katakan ini salah. Tinggalkan cara hidup seperti ini. Mereka akan berkata, emangnya siapa kamu? Emangnya Tuhan hanya bicara melalui dia. Dia memilih untuk meninggalkan itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ini hamba-hamba Tuhan. Di dalam gereja ini sendiri. Nah, saya ingin sampaikan, ini saya ngomong terbuka. Pak Purba tentu tahu semuanya. Saudaraku, karena ketika berada di persimpangan jalan, manusia akan mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang paling menguntungkan bagi dia. Apa yang paling baik, apa yang masuk akal. Ketika mereka harus mengalami sesuatu dalam persimpangan jalan ini, hormat itu gugur, total gugur. Nah, saudaraku, kenapa hormat itu sesuatu yang berat untuk dilakukan? Jalan hidup seperti Ishak itu berat. Karena saya ingin sampaikan, karena ada harga yang harus dibayar. Berapa harganya? Saudara mau tahu berapa harganya? Nah, saudara lihat. Ini yang firman Tuhan ingin sampaikan. Coba perhatikan Matius 15. Saya ingin ajak saudara dan melihat kebenaran firman Tuhan ini dari satu kisah yang diceritakan di dalam Matius 15. Saudaraku, di dalam Alkitab ada orang-orang yang menghormati Tuhan. Tetapi ada sedikit orang yang begitu dihormati oleh Tuhan. Bukan cuma sekedar menghormati Tuhan, tapi bahkan dihormati oleh Tuhan. Dipuji-puji oleh Tuhan. Ada Nathanael yang begitu dihormati oleh Tuhan. Dikatakan ini orang Israel yang asli, tidak ada tipu daya di mulutnya. Ada juga yang namanya perwira Kapernaum yang minta tolong kepada Tuhan untuk kesembuhan bagi hambanya sendiri. Dan imannya begitu luar biasa sampai Tuhan berkata, iman seperti ini tidak pernah kutemukan di antara orang Israel sekalipun. Nah, ada juga yang namanya perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Saudaraku, kita lihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Dan kita akan belajar satu perkara, harga daripada sebuah hormat. Lihat Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Silakan. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudaraku, pelan-pelan saya ingin ajak saudara untuk melihat harga yang harus dibayar kalau saudara mau mengikuti jalannya Ishak. Saudaraku, ada waktunya sama seperti wanita Sirofenisia ini atau wanita Kanaan ini. Dia datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya sendiri. Saudaraku, saudara lihat nafas atau aroma hormat yang dia berikan kepada Tuhan. Dia berteriak, "Anak Daud, anak Daud. Ya Tuhan, Rabi, sembuhkan anakku." Gak dijawab, dia berteriak lebih keras lagi. Perhatikan ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudaraku, ada waktunya saudara akan betul-betul diabaikan, tidak didengarkan, dicuekin, tidak diperdulikan.
Itulah yang terjadi dengan wanita Kanaan. Semua teriaknya minta tolong, tidak pernah digubris oleh Tuhan. Saudara pernah mengalami seperti itu? Saudara berdoa sepertinya langit tertutup. Tidak digubris sama sekali. Nggak ambil pusing tentang apa yang kita doakan. Nah, itu kepada Tuhan. Sekarang kalau saudara balikkan itu kepada manusia. Saudara melakukan sesuatu. Berharap supaya diperhatikan. Supaya setidaknya didengar. Tapi tidak digubris. Apakah saudara akan tetap menghormati orang seperti itu? Atau saudara akan berpikir, apa untungnya saya peduli dengan orang seperti ini? Apa untungnya, kenapa saya harus menghormati orang model begini? Buat apa saya harus dengarkan perkataannya? Kenapa saya harus hormati orang seperti ini? Dengarkan saya aja dia nggak mau. Dia tidak peduli sama sekali. Saudaraku tahun 87. Saya masih anak-anak. Saya mendapat kesempatan untuk kuliah. Orang tua kemampuan terbatas. Tidak punya uang. Saya kemauan tinggi tapi nggak punya kemampuan. Singkat cerita Tuhan buka jalan. Tuhan berikan saya kesempatan untuk kuliah di Amerika. Dan untuk itu saya tidak perlu keluarkan duit. Hanya cukup keluarkan duit untuk tiket. Itu pun harus kumpul-kumpul pinjam uang minta kanan kiri. Untuk bisa beli tiket satu jalan. Tapi semua biaya hidup, biaya kuliah, bahkan uang saku semuanya dibayarkan. Hanya satu perkara, karena saya itu dianggap minor di Amerika pada waktu itu. Saya dianggap belum cukup usia menjadi orang dewasa. Jadi harus ada pelepasan perwalian dari orang tua saya. Saya datang kepada papa saya. Saya katakan, "Pak, saya diterima. Semua dibayarin. Hanya cukup satu perkara. Papa tanda tangan. Pelepasan perwalian. Supaya saya bisa kuliah. Supaya saya bisa punya hari esok. Saya punya masa depan." Saudara tahu apa yang terjadi? Papa saya nggak mau tanda tangan. Kenapa dia nggak mau tanda tangan? Karena dia melihat mungkin saya nggak layak untuk itu. Karena dia lihat mungkin saya anak yang bandel. Anak yang kurang bijaksana. Dia nggak mau tanda tangan. Saudaraku, kesaksian saya ini sampai ditayangkan di beberapa stasiun televisi di SCTV namanya Solusi dan beberapa yang lain. Saudara bisa lihat. Papa saya menolak untuk tanda tangan karena dia merasa bahwa ini satu aib besar, satu malapetaka. Kalau dia tanda tangan dan saya jadi rusak di sana, hancurlah masa depan saya. Dia nggak mau tanda tangan. Di satu pihak mungkin papa saya benar, di pihak lain saya nggak akan punya masa depan. Orang tua nggak bisa sekolahkan, uang terbatas. Sekarang saya punya kesempatan, orang tua nggak mau melepaskan hak perwalian. Saya pergi kepada mama. Mama saya berkata gini, "Mama akan tanda tangan, tapi kamu berlutut, minta restu sama papa." Lalu saya bilang, "Oke, Pak, sekarang saya harus pergi. Dan saya minta doa restu dari papa." Papa saya sambil ogah-ogahan, dia katakan, "Ya udah, papa restui." Mama saya tanda tangan, saya pergi. Sampai hari ini, saya ingat satu perkara. Bahwa semua terjadi atas rencana Tuhan. Dari semua ini saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dalam satu kesempatan ketika saya selesai kuliah, saya mendapatkan nilai yang terbaik. Saudaraku, saya bicara ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya punya GPA 4,0 dengan 4,0 maksimum. Orang tua saya diundang, istri saya pada waktu itu masih jadi pacar saya. Saudaraku, guru pembimbing saya minta waktu untuk bicara kepada orang tua, untuk membangga-banggakan saya. Dan pada waktu itu dia juga mensponsori untuk saya mau kuliah PhD. Saudaraku, papa saya lihat berlinang air mata. Dan dalam satu kesempatan dia katakan, "Papa nggak tahu bagaimana harus bicara. Mungkin kamu bisa nggak mempunyai satu kesempatan untuk mengampuni kesalahan papa?" Saya bilang, "Saya nggak ingat lagi, Pak. Saya udah nggak pernah mempermasalahkan itu. Karena semua itu terjadi dengan rencana Tuhan. Supaya saya tahu betapa pentingnya untuk struggle. Jangan sembarangan bahwa ini berat karena yang dipikirkan papa saya pada waktu itu adalah kalau saya menyia-nyiakan ini, saya akan hancur total di negara orang." Saudaraku, saya ingin sampaikan, berapa banyak orang yang mengusulkan kepada saya untuk pahit terhadap orang tua, untuk benci kepada orang tua yang hendak menghancurkan hidup saya.
menghambat masa depan saya. Tapi pada waktu itu kasih Tuhan melalui mama berkata begini, kamu harus minta berkat dari papamu. Supaya papamu memberkatimu. Dan supaya rencana Tuhan lancar terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya ingin sampaikan. Ada rencana Tuhan, sekalipun engkau diacuhi, sekalipun engkau didiamkan. Ada waktunya Ishak berkata kepada Abraham, Papa, ini semuanya ada, kayu api ada, batu ada, semua belati ada, obor untuk menyalakan api, semuanya tersedia. Di mana anak dombanya? Abraham bilang, udah nantilah Tuhan yang sediakan. Itu sama aja seperti saya habis ibadah saya katakan, ayo Nolvin kita makan. Nanti ada restoran baru yang luar biasa begini, begitu dan sebagainya. Ayo kita makan. Oh ya terima kasih. Ada yang apa? Ada yang ulang tahun, ada celebration, nggak ada apa-apa. Oh ya udah. Pak maaf Pak. Bapak bawa dompet. Oh saya nggak bawa. Bawa kredit card nggak bawa juga. Bawa handphone yang ada QRIS-nya nggak bawa juga. Saudara tahu artinya apa? Nanti Tuhan sediakanlah. Nggak usah khawatir Nolvin. Artinya saya minta dibayarin oleh Nolvin. Betul saudara? Itu yang dikatakan oleh Abraham kepada Ishak. Ayo udah nggak usah pikirin, nanti Tuhan yang sediakan. Artinya dombanya adalah kamu. Didiamkan, diacuhi total oleh Abraham. Ishak tetap berjalan. Ishak bukan anak kecil. Ishaklah yang memikul kayu bakar itu. Dia berjalan ke atas Gunung Moria. Dengan sadar betul, papahnya itu nggak masuk akal. Tapi dia jalan terus. Ketika dia berjalan di atas, sekarang lihat bagian kedua. Kalau saudara sudah belajar membayar harga yang pertama ini, perhatikan. Ayat 24 Yesus berkata begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dianjing-anjingkan oleh Tuhan sendiri. Dihinakan. Bukan hanya tidak digubris, tapi sekarang direndahkan sedemikian rupa. Semakin direndahkan, dia semakin merendah. Dia bilang gak patut ini roti diberikan kepada anjing. Dia menyembah, dia katakan, ya Tuhan benar. Aku ini anjing. Memang gak patut. Tapi aku hanya butuh remah-remah yang jatuh dari roti yang dipersiapkan untuk anak-anak Israel. Aku orang Kanaan, aku hanya butuh remah-remahnya supaya anakku bisa hidup, bisa sembuh. Sejak waktu itu hati Tuhan tergoda, hati Tuhan tergugah. Dia katakan, hai ibu, besar imanmu. Oh mother, how great is your faith. Betul-betul sekarang dia tempatkan sebagai satu pribadi yang dihormati oleh Tuhan sendiri. Saudaraku, Ishak sebagai anak, ketika dia melihat ini betul-betul terjadi, dia diikat oleh papahnya sendiri. Ditaruh di atas mezbah. Dan papahnya mengambil pisau untuk dihujamkan ke jantung daripada Ishak. Untuk dibunuh dan dihancurkan hidupnya. Untung cepat tangan Tuhan menyambar tangan Abraham. Dan Tuhan berkata, cukup Abraham. Aku telah melihat imanmu. Tempatkan dirimu sebagai Ishak. Saya menemukan begitu banyak anak-anak muda pahit kepada papahnya. Karena papah dulu pernah mencoba untuk berbuat jahat kepada saya. Karena papah dulu pernah mencoba untuk mencelakakan saya. Ishak punya 1000 macam alasan untuk berkata, papahku dulu hendak membunuh aku. Untung Tuhan ikut campur. Untung intervensi dari Tuhan terjadi. Kalau tidak, papahku betul-betul udah kesurupan. Dia ingin habiskan nyawaku hari itu. Ishak punya 1000 macam alasan untuk kepahitan kepada papahnya. Untuk pahit kepada orang tuanya. 1 detik pun saudara tidak akan pernah melihat Ishak itu kecewa kepada Abraham. Itu sebabnya Kejadian 25 ayat yang ke-11 berkata, setelah Abraham mati, lalu Tuhan memberkati Ishak. Berkat yang sama yang Tuhan berikan kepada Abraham, sekarang Tuhan teruskan berkat itu kepada Ishak. Setelah dari Ishak dia teruskan kepada Yakub, terus turun-temurun. Berkat itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kenapa berkat itu tidak pernah berhenti? Satu kata, honor, hormat. Hormat memampukan supaya berkat itu bergulung-gulung terus-menerus terjadi. Tidak pernah berhenti. Nah, pola pandang Ishak ini saya nggak mengerti. Sampai satu ketika saya membaca satu kisah.
Seorang keluarga, suami istri dari keluarga Miller, ingin punya anak. Bertahun-tahun mereka berusaha untuk punya anak. Gak bisa punya anak. Lewat 7 tahun, 8 tahun. Akhirnya mereka periksa semuanya. Dan dokter memberikan hasil terakhir. Dia katakan, oke, suami istri mari datang ke kantor dokter. Dan dokter akan berikan analisa yang terakhir. Dokter katakan, Mr. Mrs. Miller, gak mungkin kalian bisa punya anak. Kenapa? Kesatu, kandungan istrimu tidak mungkin bisa mengandung. Mandul istilahnya. Kedua, sperma daripada suaminya itu tidak mengandung benih-benih yang hidup untuk bisa menurunkan keturunan. Dengan berat hati kecewa, mereka akan mati tanpa keturunan. Suami istri ini keluar dari rumah sakit, turun dari tangga. Sang istri melihat di pojok sebelah tangga ada kardus dengan ditutup kertas-kertas dan kresek-kresek seperti ada anak kucing di dalam kardus itu. Didekati, dibuka, ternyata bukan anak kucing. Ini bayi yang baru beberapa jam lahir. Karena tali pusarnya itu belum copot dari perutnya. Ada secari kertas berkata begini, saudara yang menemukan bayi ini, sudikah kiranya engkau mengadopsi bayi laki-laki ini? Papahnya bernama si A, meninggalkan saya, ibunya si B. Ketika saya mengandung beberapa bulan bayi ini, papahnya tidak mau lagi urusan dengan saya maupun bayi ini. Saya masih terlalu muda, tidak mampu membiayai hidup bayi ini. Jadi kalau saudara menemukan bayi ini dan saudara sudi mengadopsinya, saya berdoa supaya bayi ini menjadi sukacita buat kalian. Wah, suami istri ini memang, peribahasa bilang, pucuk dicinta ulam tiba. Wah, dengan bangga, dengan sukacita mereka pergi ke kantor untuk mencatatkan semuanya dan singkat cerita bayi ini diadopsi. Diberi nama Ethan Miller. Saudaraku, Ethan Miller ternyata tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Betul-betul brilliant. Sekolah luar biasa. Karena keluarga Miller ada keluarga yang berada. Dia diterima untuk sekolah engineering, robotic engineering di MIT. Saudara tahu MIT, Massachusetts Institute of Technology adalah sekolah engineering paling bergengsi, paling luar biasa di seluruh dunia. Dia diterima di MIT. Selesai dari MIT, dia melanjutkan sekolah kedokteran di Harvard Medical School. Saudaraku, dengan luar biasanya, dia menjadi surgeon, menjadi dokter bedah yang salah satu yang paling muda yang keluar dari Harvard University. Kemudian dia bersama dengan beberapa teman menemukan yang namanya robotic surgery. Bedah dengan alat robot. Dari apa yang dia temukan, dia menjadi begitu diberkati. Wah, dalam segala perkara dia diberkati. Kliniknya diberkati. Satu ketika ada seorang yang datang kepadanya dan berkata gini, ada satu orang tua yang perlu dioperasi. Operasi konvensional menyatakan sulit untuk dilakukan. Jadi satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan dia adalah dioperasi dengan robotic surgery. Tapi dia nggak punya dana yang cukup. Nggak punya asuransi yang cukup untuk mengcover ini. Bersediakah kamu mengoperasi dia? Dilihat datanya. Dibaca namanya. Kok ini sepertinya familiar? Dia telepon papahnya. Pah, ini si ini. Iya, dulu papah kamu juga namanya itu persis seperti yang ditulis di dalam kertas. Dia lihat tes darahnya. Dilakukan tes DNA. Ternyata ini betul-betul papah kandungnya. Singkat cerita, operasi dilakukan, semua berjalan baik, lancar, sembuh total. Wah, luar biasa. Reporter bertanya, Dr. Miller, kenapa kamu mau mengoperasi your biological father? Padahal belum kamu lahir, dia udah tinggalkan mamahmu. Mamahmu udah meninggal. Dia nggak pernah ada andil dalam hidupmu, apalagi operasi nggak bayar. Dia punya 1000 macam alasan untuk tidak melakukan. Dan tidak ada satupun yang bisa menyalahkan dia. Hukum tidak bisa menyalahkan dia. Kodrat, naluri tidak akan menyalahkan dia. Orang tidak akan mengomong apa-apa. Malah mungkin akan menghakimi papahnya. Ethan Miller berkata gini. Ada beberapa hal yang kalian perlu tahu. Dia katakan ini sangat memberkati saya. Nomor 1, kehendak Tuhan pasti terjadi. Nomor 2,
Tuhan tahu bahwa untuk menjadikan kehendaknya dalam hidup saya, dibutuhkan satu DNA genetik yang luar biasa. Dia akui bahwa dia adalah orang yang brilian. Kalau enggak gampang. 10.000 orang, belum tentu satu anak bisa diterima di MIT. Dari semua graduate dari MIT, belum tentu bisa lagi diterima di Harvard University. Dia bilang, saya bisa diterima di dua-duanya. Karena saya mempunyai genetik yang luar biasa dari papa ini. Lalu kemudian, kalau saya tetap tinggal dengan papa ini, saya nggak akan mungkin juga bisa sekolah. Sekalipun saya punya genetik yang luar biasa. Karena dibutuhkan uang yang besar untuk bisa ke MIT, bisa ke Harvard. Jadi Tuhan temukan keluarga Miller untuk mengadopsi saya sejak dari dini. Semuanya fasilitas yang memungkinkan untuk menjadikan saya seorang robotic surgeon, itu terjadi di keluarga Miller. Saya melihat ini luar biasa cara pandang ini. Dia katakan Tuhan pakai papa biologinya dan papa Miller ini untuk mendatangkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi saya nggak perlu kecewa, saya nggak perlu sakit hati, saya nggak perlu kepahitan. Karena semua ada dalam rencana Tuhan untuk mendatangkan tujuan Tuhan. Yang perlu saya lakukan, saya hormati papa saya hormati keluarga Miller, saya hormati semuanya. Saudaraku, sedikit orang yang punya cara pandang seperti ini. Tapi dengarkan saya ingin sampaikan, anak-anak muda, kalau engkau mempunyai cara pandang seperti ini, engkau sedang mengadopsi gaya hidupnya Ishak. Maka kebahagiaanmu akan berlanjut terus menerus. Rencana Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa pilah-pilah. Ini layak atau tidak layak dihormati. Ini pantas atau tidak pantas dihormati. Karena semua ada dalam rencana Tuhan. Saudara mau melihat ini terjadi dalam hidupmu, dalam hidup anak cucumu. Ajarkan satu perkara, hormat itu mutlak. Saudaraku, kalau ini terjadi, saudara akan melihat rencana Tuhan akan digenapi. Kenapa Tuhan meninggalkan Lot? Meninggalkan Abraham ketika Abraham tawar-tawaran dengan Lot? Saya nggak tahu, tapi saya ingin sampaikan satu perkara. Karena Tuhan tidak bisa melawan firman-Nya sendiri. Hormat yang diberikan oleh Lot kepada Abraham, itu tidak ada. Ketika orang Nazaret tidak menghormati Tuhan di tanahnya sendiri, di Nazaret. Alkitab berkata, tidak satu pun mujizat yang dapat dia lakukan. Bukan dia mau lakukan, tapi dapat dia lakukan. Bahkan Tuhan sendiri dibuat mandul, tidak bisa berbuat mujizat. Di tempat di mana tidak ada hormat. Saudaraku, anak-anak Tuhan dengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau di rumah tanggamu tidak ada hormat, tidak mungkin ada mujizat terjadi. Dalam rumah tangga suami istri tidak ada hormat terhadap pernikahan, tidak ada hormat satu sama lain, tidak mungkin mujizat terjadi. Dalam usahamu tidak ada hormat terhadap apa yang kau katakan sendiri, tidak mungkin ada berkat Tuhan terjadi di situ. Belajar satu perkara, hormat itu mutlak supaya engkau diberkati, supaya kebahagiaanmu berlanjut terus turun temurun. Amin, saudara.